Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wa muslimin waj'alna minas salihin al mukhlisin. Amma ba'd. Alhamdulillah, untuk kajian kali ini insyaallah yang akan dibahas adalah topik ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK. Ada 11 topik insya Allah yang akan dibahas. Pertama kita membahas definisi dan urgensi sains. Kemudian yang kedua sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Yang ketiga masa keemasan sains di dunia Islam. Yang keempat sikap ulama terdahulu terhadap sains. Yang kelima sebab kemajuan sains di dunia Islam dan ciri khasnya. Yang keenam, pengaruh sains Islam dalam peradaban Eropa. Yang ketujuh, sebab kemunduran sains di dunia Islam. Yang kedelapan, sikap kaum muslimin kontemporer terhadap perkembangan sains modern. Yang kesembilan, pandangan Islam terkait pengembangan IPTEK. Kemudian yang ke-10, cara membangkitkan kembali sains di dunia Islam. Dan yang terakhir adalah sikap yang dibangun sebagai ilmuwan Muslim. Jadi cukup padat materi ini. Ketika saya berbicara tentang tema IPTEK, maka sesungguhnya ini berbicara tentang sains dalam pandangan Islam. Kita masuk dulu dalam pembahasan yang pertama, yakni definisi dan urgensi sains. Ilmu pengetahuan atau disingkat IP ketika digabung dengan teknologi menjadi IPTEK. Definisi ilmu pengetahuan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibat. Jadi dalam definisi ini berarti ilmu pengetahuan itu ada ciri-ciri khasnya. Yang pertama adalah disusun secara logis, yang kedua adalah bersistem dan membahas tentang ilmu yang memakai hukum sebab akibat. Nah, definisi ilmu pengetahuan seperti ini itu semakna dengan definisi sains yang disebutkan juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan sejumlah pengertian. Di antaranya adalah pertama, sains didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya. Yang kedua, sains didefinisikan sebagai pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan lain sebagainya. Nama lainnya ilmu pengetahuan alam. Definisi yang ketiga, sains didefinisikan sebagai pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan perbandingan dua definisi ini antara ilmu pengetahuan dan sains, maka kita bisa memahami bahwa dua istilah ini adalah dua istilah yang mirip maknanya. Hanya saja memang harus diakui bahwa tidak pernah ada definisi tunggal untuk sains. Orang yang membahas tentang definisi sains di kalangan para saintis sendiri tidak pernah ada kata sepakat terkait dengan definisi sains itu. Rumusan umum sains adalah upaya memahami, mengerti, dan menjelaskan alam. Adapun zaman sekarang, sains itu mengalami penyempitan makna sehingga difahami sebagai pengetahuan terhadap hal-hal yang empiris, yang bersifat induktif dan kuantitatif. Jadi kalau pengetahuannya tidak empiris, artinya tidak bisa diindra, maka tidak bisa disebut sains. Orang yang berusaha menyelidiki tentang alam jin misalnya, maka tidak bisa diterima di dunia sains karena dianggap tidak empiris dengan makna tidak bisa diindra. Ini pembahasan definisinya. Adapun urgensi sains di zaman sekarang tampak sekali
pentingnya sains karena sains hari ini telah menjelma menjadi instrumen untuk mengukur kemajuan peradaban. Ya, buktinya saat ini orang-orang Islam dan peradaban Islam itu dianggap mundur karena tidak banyak berperan dalam bidang sains dan teknologi. Ini menunjukkan betapa pentingnya iptek sains dan teknologi di zaman sekarang ini. Baik, sekarang kita melangkah ke pembahasan yang kedua, yakni sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Bagaimanakah sejarah perkembangannya? Bisa dikatakan bahwa seluruh cabang ilmu di dunia Islam, termasuk sains, semuanya itu berkembang, mencabang, dan terspesialisasi disebabkan oleh wahyu. Jadi wahyu adalah starting point-nya bagi perkembangan ilmu-ilmu di dunia Islam. Nah, sejumlah ayat dan hadis memang menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan tradisi ilmu secara implisit. Saya akan memberikan contoh beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama adalah ayat dalam surat Al-Alaq ketika Allah berfirman, "Iqra", bacalah. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq". Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah membaca ini menunjukkan Islam mengajarkan tradisi pengetahuan. Karena pengetahuan, membaca itu dalam pengetahuan adalah instrumen yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Gemar membaca itu adalah ukuran tingkat intelektualitas suatu bangsa. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang masalah ini adalah surat Nun. Ya, ketika Allah berfirman, "Nun wal qalami wa ma yasturun". Nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Sesuatu itu ketika dianggap penting oleh Allah, maka biasanya Allah akan menjadikan sebagai sumpah. Jadi kalau ada sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah, maka hal tersebut menunjukkan pentingnya sesuatu tersebut. Makanya di Quran misalnya ada banyak sumpah yang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan pentingnya. Misalnya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Warabbika, demi Tuhan. Ya. Kadang Allah bersumpah dengan matahari. Wasyamsi. Kadang Allah bersumpah dengan bulan. Wal qamari. Ya. Kadang Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri. Ya. Jadi semua yang dijadikan sumpah menunjukkan penting. Tidak mungkin bersumpah dengan hal yang tidak penting. Demi sandal jepitku misalnya. Tidak mungkin bersumpah dengan hal yang remeh seperti itu. Ketika Allah bersumpah dengan pena atau kolam, maka itu menunjukkan pentingnya pena, pentingnya alat menulis. Dan kalau itu dikatakan penting dalam Al-Quran, maka secara implisit Islam mengajarkan tradisi ilmu yang luar biasa. Ya, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, banyak ayat yang memerintahkan untuk berpikir, mentafakuri, dan mentadaburi semua ayat tanda-tanda atau ayat-ayat yang diberikan oleh Allah. Ayat-ayat yang berbunyi, afala yatafakkarun, tidakkah mereka berpikir? Afala yatadabbarun, tidakkah mereka merenung? Dan yang semisal dengan ini menunjukkan bahwa Islam memerintahkan untuk menggunakan akalnya dan berpikir. Dalil yang keempat, di surat Al-Mulk, Allah juga memerintahkan untuk melakukan pengamatan berkali-kali terhadap ciptaan Allah. Farji'il basara, farji'il basara, ulangilah pandanganmu. Gitu ya. Ini adalah prinsip penting dalam metodologi sains, karena agar seseorang memperoleh hasil penelitian yang akurat, maka dia pengamatannya tidak cukup sekali. Harus berkali-kali sehingga akhirnya bisa memperoleh kesimpulan yang mendekati kesempurnaan. Kasus pengamatan hilal misalnya, ketika pengamatan dilakukan selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, maka akan mengakibatkan akurasi luar biasa ketika memprediksikan kapan bulan akan lahir, kapan bulan akan tenggelam, kapan bulan mengalami gerhana, dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima, di Al-Mulk juga itu ada celaan kepada penghuni neraka ketika mereka menjadi penghuni neraka. Ketika ditanya apa sebab mereka masuk neraka, ternyata sebabnya adalah karena di dunia tidak mau mendengar dan berpikir.
Dengan kata lain, tidak menggunakan potensi intelektualitasnya, gitu ya. Di ayat surat Al-Mulk Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, andaikan kami mau mendengar atau kami mau berpikir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah, itu jelas sekali dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mau mendengar, mau menerima informasi, dan mau memikirkannya. Ini juga penjelasan tradisi ilmu. Kemudian dalil yang keenam, nah, di surat Ali Imran itu juga ada ayat yang memerintahkan untuk yang menunjukkan bahwa penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu menjadi tanda bagi orang-orang yang berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab, kata Allah. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, benar-benar menjadi tanda bagi orang-orang yang berpikir. Artinya, alam ini kalau diperhatikan, diobservasi betul, itu akan memberi tanda kebesaran bagi Allah, bagi orang-orang yang mau berpikir. Kemudian dalil yang lain adalah Rasulullah memerintahkan untuk mencari ilmu, bahkan mewajibkannya kepada kaum muslimin dan muslimat. Ini sangat lugas sekali. Rasulullah memberikan dasar untuk memiliki tradisi ilmu. Banyak juga hadis atau ayat yang menunjukkan keutamaan dan kelebihan orang berilmu dibandingkan dengan mereka yang tidak berilmu. Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam menyebut bahwa sebelum Rasulullah diutus hanya ada 17 orang Quraisy yang bisa baca tulis. Tapi setelah Rasulullah diutus, jumlah itu menjadi membengkak secara drastis. Jadi diutusnya Rasulullah itu ternyata mengubah tradisi intelektual, gitu ya. Aisyah istri Rasulullah itu secara khusus juga diperintahkan untuk baca tulis. Zaid bin Sabit juga demikian, dibaca untuk belajar baca tulis. Diperintahkan untuk belajar baca tulis. Tawanan perang Badar yang musyrik itu bisa dibebaskan asalkan bisa mengajari 10 orang kaum muslimin baca tulis. Ya. Setiap Al-Quran turun itu semuanya ditulis di atas tulang-tulang, kulit hewan, pelepah, batu, dan lain-lain. Jadi dalil-dalil dan fakta-fakta hadis Nabi yang saya sebutkan itu tadi semuanya menjadi bukti bahwa Rasulullah itu menanamkan tradisi ilmu. Itu poin pentingnya gitu. Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis menanamkan tradisi ilmu yang menjadi pondasi dan benih kuat bagi perkembangan ilmu-ilmu di dunia Islam kelak sepeninggal beliau, sekaligus menjadi landasan peradaban yang kokoh selama berabad-abad. Hanya saja di awal-awal tumbuhnya peradaban Islam, ilmu yang berkembang dan yang tersistematisasi itu memang ilmu-ilmu agama, atau katakanlah ulumuddin bahasa Arabnya, seperti ilmu hadis, tafsir, tarikh atau sejarah, bahasa, fikih atau hukum, dan lain-lain. Nah, lalu di mana munculnya ilmu sains ini? Nah, ini munculnya ilmu sains itu terjadi akibat perluasan wilayah Islam. Jadi ketika Islam itu semakin meluas, Islam itu kan memang secara alami meluas karena ada perintah dakwah, gitu ya. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga ketika Rasulullah itu wafat, pekerjaan ini diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya, sehingga akhirnya para sahabat ketika menaklukkan berbagai negeri, mereka pun akhirnya bertemu dengan berbagai macam kebudayaan. Nah, ketika mereka mau menyampaikan Islam, akhirnya mereka perlu mempelajari bahasa setempat, sejarahnya masyarakat setempat, budayanya, sistem negaranya, dan lain sebagainya. Itu semua dipelajari agar dakwah Islam tepat sasaran dan kebijakan politik bisa dijalankan dengan baik. Nah, dari sinilah maka kemudian muncullah ilmu-ilmu non-agama, gitu ya. Jadi akibat perluasan wilayah ini muncullah ilmu-ilmu non-agama. Nah, termasuk diantaranya ilmu sains. Di masa ini terjadi apa yang dinamakan dengan istilah islamisasi atau naturalisasi atau integralisasi
atau asimilasi, ya, yakni elemen-elemen yang sesuai dengan Islam dilestarikan dan dikembangkan, sedangkan yang nggak sesuai dibuang. Nah, proses yang disebut dengan Islamisasi atau naturalisasi ini itu tidak boleh disebut dengan istilah ta'atsur atau keterpengaruhan. Keterpengaruhan peradaban Islam dengan kebudayaan asing di luar Islam. Tidak bisa disebut dengan ta'atsur, tapi yang tepat disebut dengan intifa atau pemanfaatan. Bedanya apa? Kalau ta'atsur atau keterpengaruhan adalah aktivitas mempelajari suatu pemikiran, mengambilnya dan menggabungkannya dengan pemikiran milik sendiri karena dianggap memiliki kesamaan atau dianggap baik dan akhirnya akan diyakini. Sementara kalau intifa atau pemanfaatan itu hanya memanfaatkan aspek-aspek yang tidak mempengaruhi pandangan hidup bagi seorang muslim karena bersifat universal, ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya seperti apa perkembangan realnya sains di dunia Islam itu? Nah, pertama kali itu gerakan mulai tumbuhnya sains itu terjadi pada masa Bani Umayyah, ya. Di masa Bani Umayyah. Bagaimana kisahnya? Di masa Bani Umayyah ini mulai diterjemahkan karya-karya yang berbahasa Yunani dan bahasa Suryani. Lalu kemudian gerakan penerjemahan ini mengalami percepatan di masa Bani Abbasiyah di bawah pemerintahan Al-Ma'mun yang mendirikan apa yang dinamakan dengan istilah Baitul Hikmah, ya. Baitul Hikmah ini menjadi pusat penerjemahan sekaligus perpustakaan, sekaligus observatorium, bahkan universitas, ya. Menjelang akhir abad 19 Masehi itu bisa dikatakan hampir seluruh korpus saintifik Yunani itu sudah berhasil diterjemahkan dalam bahasa Arab. Sehingga akhirnya muncullah para ilmuwan sains. Misalnya seperti Abu Bakar Ar-Razi, Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Nah, di masa ini tercatat nama-nama penerjemah resmi negara, misalnya seperti Ibnu Al-Muqaffa, Baktaisyu bin Jurjis, Al-Fadl bin Naubakht, Abu Sahal bin Al-Fadl, Abu Yahya Yuhanna bin Al-Bitriq, Muhammad bin Salam, Hajjaj bin Yusuf bin Matar, Hunain bin Ishaq, dan putranya Ishaq bin Hunain. Ya. Nah, bangkitnya sains Islam ini kemudian disempurnakan oleh kaum muslimin yang berada di Andalus atau sekarang bernama Spanyol. Baik. Berikutnya kita membahas tentang masa keemasan sains di dunia Islam. Ya. Di dunia Islam itu bisa dikatakan aktivitas mempelajari ilmu-ilmu murni dan terapan itu imbang. Ini berbeda dengan di Amerika Serikat yang cenderung menganaktirikan ilmu murni. Ini sebagaimana diakui oleh Presiden Eisenhower. Ya. Jadi tidak heran jika seperti ini kebijakannya, sains di masa kejayaan Islam itu mengalami pertumbuhan yang sangat drastis selama hampir 5 abad yang ditandai dengan produktivitas yang tinggi dan orisinalitas yang luar biasa. Ya, sebagai ilustrasi misalnya, seorang ilmuwan Islam yang bernama Al-Battani itu telah mengoreksi sistem astronomi ala Ptolemy, ya, sebagaimana juga dilakukan oleh Ibnu Rushd dan Al-Bitruji dalam berbagai topik. Buku-buku Al-Battani itu telah diterjemahkan dalam bahasa Latin dan menjadi salah satu rujukan Kepler serta Copernicus. Ya. Dalam bidang fisika, Ibnu Bajjah telah mengkritik Aristoteles terkait teori daya gerak dan kecepatan. Dalam bidang teknologi, Ibnu Firnas itu telah merancang alat untuk terbang. Jadi prototipe pesawat itu semenjak zaman Ibnu Firnas ternyata sudah ada. Ya. Ada banyak nama tokoh-tokoh ilmuwan di masa kejayaan sains Islam. Misalnya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, Abu Al-Abbas Ahmad Al-Farghani, Abu Al-Abbas Al-Fadl An-Nairazi, Thabit bin Qurrah, Abu Kamil, Ibrahim Sinan, Abu Ar-Rayhan bin Ahmad Al-Biruni, Ali Al-Hasan ibnu Al-Haytham, Hamid bin Hijr Abu Mahmud Al-Khujandi, Abu Al-Fatah Umar bin Ibrahim Al-Khayyam, Muhammad Khan bin Al-Khudari Al-Kaghani, Nasiruddin At-Tusi, Abu Musa Jabir bin Hayyan,
Muhammad Asy-Syarif Al-Idrisi, Hunain bin Ishaq, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Abu Ali Al-Husain bin Sina, Abu Marwan bin Abdul Malik bin Abi Al-A'la bin Zuhr, Ibnu Rushd Az-Zahrawi, Abu Zakaria Yahya bin Al-Awwam, Abu Muhammad Diyauddin bin Baitar, Abu Sa'id Abu Malik bin Quraib Al-Asma'i, Abu Uthman Amr bin Bahr Al-Jahidh, Abu Hatim Mahmud bin Al-Hasan At-Tabari Al-Qazwini, Kamaluddin Ad-Damiri, dan lain-lain. Al-Biruni itu salah seorang di antara mereka yang saya sebutkan tadi, itu diduga oleh Martin Plasner sebagai ilmuwan terbesar. Sementara Abu Kamil dan Ibrahim Sinan itu dianggap oleh George Sarton sebagai saintis terbesar. Dalam bidang matematika, di antara sumbangan terbesar ilmuwan Islam adalah angka Arab. Meskipun bentuknya telah diubah. Ya, di angka Arab itu ada asas yang namanya asas algoritme. Ini sistem persepuluhan ya, yang juga ide yang brilian untuk menggantikan sistem per-60-an purba. Ya, sebagai perbandingan, jika angka Romawi yang dipakai, sistem angka tersebut tidak punya konsep nol, sehingga tidak cocok dengan sistem persepuluhan. Dengan angka Romawi juga tidak mungkin bisa dilakukan penjumlahan dari atas ke bawah menurut lajur sebagaimana asas algoritme. Angka Romawi itu juga tidak efektif karena tulisan yang dibutuhkan lebih panjang untuk menyatakan suatu nilai angka. Notasi India, Tiongkok, dan Jepang pun juga tidak mengenal asas algoritme. Dengan notasi Arab, maka bisa dibuat sistem perpangkatan. Dengan notasi Arab pula, kalkulator itu bisa dikembangkan. Jadi, ide angka Arab ini adalah sumbangan besar peradaban Islam terhadap kehidupan manusia karena ilmu alam yang lain nggak bisa lepas dari landasan matematika. Bahkan ilmu sosial juga memakainya, misalnya seperti ekonomi, ekonometri, sosiometri, dan lain-lain. Ya. Tokoh matematika yang terkenal diantaranya adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ini ilmuwan ahli matematika. Di antara karyanya bernama Al-Jabr wa Al-Muqabalah, yang diterjemahkan dalam bahasa Latin dan akhirnya menjadi perangsang berkembangnya matematika di Eropa di abad pertengahan. Dan dari situ akhirnya muncul istilah Al-Jabar. Jadi Al-Jabar itu ternyata dari kitabnya Al-Khwarizmi yang berjudul Al-Jabr wal Muqabalah. Gitu ya. Algoritme sendiri itu juga sebenarnya berasal dari nama Al-Khwarizmi. Bahasa Arabnya Al-Khwarizmi. Makanya kemudian dilatinkan jadi algoritme. Ya, bukunya tentang algoritme itu memperkenalkan angka Arab dan sistem persepuluhan kepada Eropa yang belakangan disebarkan dengan giat di Eropa oleh orang Prancis ya, yang bernama Gerbert. Ya. Konsep aljabar yang dirumuskan oleh Diopantes, orang Yunani, ini dikoreksi dan dikembangkan Al-Khwarizmi sedemikian rupa sampai beliau dianggap sebagai bapak aljabar hingga hari ini. Ya, kalau menurut Sayyid Hussein Nasr dalam bukunya Science and Civilization in Islam, logaritma dan pecahan persepuluhan itu dibahas dalam kitab Miftahul Hisab karangan Ghiyasuddin Al-Kaisani. Itu dalam bidang matematika. Di bidang yang lain, misalnya di bidang astronomi, ada nama Abu Al-Abbas Al-Fadl An-Nairazi yang membangun planetarium yang akurasinya diakui ilmuwan seabad kemudian, yakni Ahmad bin Yunus. Ya, dia juga mengkritik Ptolemaios dalam bukunya Kitabul Arba'ah li Ptalimus. Dia juga membahas iklim dan cuaca dalam kitab Kitabu Ihdatsil Jawi. Ya, bukunya yang berjudul Kitabul Barahin itu dipakai sebagai pegangan ilmu bintang. Dia punya juga sejumlah karya yang lain, misalnya Simatul Qiblah, Az-Zijjul Kabir, Az-Zijjus Saghir. Ya. Astronom yang lain namanya Thabit bin Qurrah. Ini beliau membahas waktu matahari, azimut, dan tahun matahari. Di bidang fisika ada Abu Ar-Rayhan bin Ahmad Al-Biruni yang membahas sinar, teori pecahnya sinar, warna, dan optik. Di antara karyanya ada judul Al-Asarul Baqiyah an Al-Qurunil Khaliyah.
Ya, ia mengoreksi pendapat Euclides dan Ptolemaios yang mengatakan bahwa benda terlihat karena mata memancarkan sinar pada benda. Padahal yang benar menurutnya, bendalah yang memantulkan sinar pada mata. Ya. Ada lagi nama yang lain terkait fisika, Ali Al-Hasan bin Al-Haytham, yang telah menemukan bentuk lengkung lintasan cahaya ketika berjalan di udara. Ya, di antara karyanya kitab berjudul Al-Manazir. Ya. Ada pula nama yang lain terkait ilmu perbintangan, yakni Abu Al-Fatah Umar bin Ibrahim Al-Khayyam. Jadi sering terkenal dengan sebutan Umar Khayyam. Ya, di Indonesia jadi Umar Khayyam. Gitu ya. Ini dikenal sebagai ahli ilmu bintang sekaligus penyair besar. Karyanya adalah kitab bernama Al-Jabr, yang mana tingkat Al-Jabarnya bukan hanya lebih tinggi daripada Euclides orang Yunani, tetapi bahkan lebih tinggi dari konsepnya Al-Khwarizmi. Dia juga membuat kalender yang bernama At-Tarikh Al-Jalali yang dipandang lebih baik daripada kalender Gregorian yang masih dipakai di Iran hingga sekarang ini. Muhammad Khan bin Al-Khudari Al-Khagani membahas penentuan waktu dalam kitabnya yang berjudul Al-Mabadi' wal Ghayat fi Ilmil Mawqit. Ya. Itu di bidang fisika astronomi, ya. Di bidang kimia ada nama ilmuwan yang bernama Abu Musa Jabir bin Hayyan. Ya. Perkembangan kimianya luar biasa di dunia Islam sampai mereka itu mampu membuat parfum yang daya wanginya itu bertahan selama berabad-abad. Ya. Jadi ada sejarawan Soviet yang bernama Michael Gerasimov itu pernah menggali makam Timur Leng yang wafat pada tahun 1405 Masehi. Ketika peti mayat dibuka, semua hadirin takjub dengan semerbak harum parfum yang muncul dari sana. Yang itu munculnya adalah parfum yang dibuat oleh kimiawan di zamannya. Dan hari ini tidak ada lagi orang yang bisa membuat parfum seperti yang terjadi zaman itu. Ya, ini kehebatan pencapaian ilmu kimia yang ada di zaman itu. Dunia Islam juga yang pertama kali membuat sabun. Jadi sabun itu dari dunia Islam dan baru dikenal di Eropa setelah Perang Salib. Jadi mereka setelah Perang Salib ketemu dengan kaum muslimin baru tahu, oh ini ada sabun. Akhirnya baru menyebar ke Eropa setelah itu. Yang mengawali adalah umat Islam. Di bidang geografi ada nama Muhammad Asy-Syarif Al-Idrisi yang punya karya berjudul Nuzhatul Mushtaq fi Ikhtiraqil Afaq. Dia bisa melukiskan sebuah tempat secara akurat berdasarkan ilmu bintang. Ia bisa membuat globe, peta, dan ilmu bumi umum. Ya, dan Al-Biruni juga dikenal pakar dalam bidang geografi ini. Dalam bidang kedokteran ada nama Hunain bin Ishaq. Ya, dia telah menerjemahkan 100 buku Galenos. Ya. Sesudah itu kemudian ada tokoh besar lain yang namanya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi yang juga dikenal sebagai ahli kimia. Ya, Al-Fihrist, ini nama kitab indeks buku, mencatat ada 13 karya besarnya dan 28 karya kecilnya. Bukunya yang bernama Al-Hawi itu dipandang sebagai buku induk kedokteran. Beliau adalah penemu air raksa, mendiagnosis cacar, penemu tampal luka, dan mengobati dengan pemanasan saraf. Bukunya yang berjudul Al-Asrar telah diterjemahkan ke bahasa Latin dan dijadikan petunjuk praktikum kedokteran hingga abad 19. Di antara karyanya juga adalah Al-Judari wal Hasbah. Jadi Al-Judari cacar, yang bahas tentang cacar. Al-Firis mencatat ada 141 karyanya dan sekarang hanya ditemukan hanya 100. Di antara kisah yang menunjukkan pengetahuannya terhadap ilmu kedokteran, Ar-Razi itu pernah memerintahkan untuk menggantung daging di berbagai tempat di kota. Tempat yang paling terakhir dagingnya membusuk dinilai dengan udara terbaik, sehingga layak dijadikan sebagai tempat yang dibangun di atasnya rumah sakit. Itu caranya untuk ngetes udara terbaik di sebuah tempat seperti itu. Nah, setelah Ar-Razi yang terkenal adalah
Ibnu Sina, yang juga dikenal sebagai ahli farmasi dan musik. Dia yang pertama kali menunjukkan pengaruh udara dalam penularan penyakit. Dia punya karya namanya Al-Qanun fit Tibb yang digunakan sebagai rujukan hingga abad 19 Masehi. Ada 170 karyanya, ya. Ada di antaranya karya tentang membahas pelikan, ya, Fi'lu al-Adin, ya. Di Spanyol itu dikenal ada nama Abu Marwan Abu Malik bin Abil A'la bin Zuhr. Ya, karyanya yang bernama At-Taisir dipakai pegangan untuk percobaan-percobaan klinik. Kitabnya yang bernama Al-Iqtidha menjadikannya terkenal spesialis penyakit dalam. Ibnu Rushd juga dipandang sebagai perintis kedokteran umum, jaringan tubuh, dan peneliti pembuluh darah. Di antara karyanya ada kitab berjudul Al-Kulliyat fit Tibb. Ada juga nama Az-Zahrawi yang dikenal sebagai perintis ilmu diagnosa dan penyembuhan penyakit telinga. Ia juga dikenal sebagai perintis ilmu penyakit kulit. Bukunya yang berjudul At-Tasrif liman arjaza an ta'lif itu sempat diterjemahkan dan dicetak di Eropa. Ada lagi yang ahli dalam bidang pertanian, namanya Abu Zakaria Yahya bin Al-Awwam. Ya, dia punya kitab namanya Al-Filahah, pertanian. Dia juga punya karya berjudul Tarbiyatul Karmi, budidaya anggur. Jadi tarbiyah itu bisa bermakna budidaya. Ya. Ada pula ahli tumbuh-tumbuhan, namanya Abu Muhammad Dhiyauddin Ibnu Baitar. Jadi ahli tumbuhan yang diarahkan untuk kedokteran, yang mungkin saat ini lebih dikenal dengan istilah pakar herbal, gitu ya. Di antara karyanya adalah Al-Mughni fil Adwiyah Al-Mufradah, Al-Jami' fil Adwiyah Al-Mufradah, dan Al-Adwiyatul Basitah. Ya. Ada pula yang ahli ilmu hewan atau ilmu biologi zaman sekarang. Di antaranya adalah Abu Sa'id Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i, ada Abu Utsman Amr bin Bahr Al-Jahiz, ada Abu Hatim Mahmud bin Al-Hasan At-Tabari Al-Qazwini, ada Kamaluddin Ad-Damiri, ya. Al-Asma'i juga punya karya terkait tanaman seperti An-Nabat Wasyajar, gitu ya. Kalau karyanya Al-Jahiz di antaranya adalah Al-Hayawan. Ya. Ini uraian yang sangat singkat sebenarnya terkait dengan karya-karya saintis di dunia Islam. Tapi yang singkat ini saja sudah bisa memberikan gambaran pada kita betapa suburnya gerakan intelektual sains waktu itu. Karena itu akan susah bagi sejarawan manapun untuk mengingkari bahwa kaum muslimin memang pernah mengalami masa kejayaan dalam bidang sains. Baik, selanjutnya kita bahas tentang topik berikutnya, yakni membahas tentang sikap ulama mutaqaddimin atau ulama terdahulu terhadap sains. Bisa dikatakan dengan tegas bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa ulama-ulama terdahulu itu menentang sains di dunia Islam. Jadi tidak ada. Tidak ada satupun ulama yang menentang sains di dunia Islam. Ya. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait ilmu-ilmu yang sejenis dengan filsafat dan turunannya seperti ilmu kalam. Ya, jadi kalau filsafat itu ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Tapi kalau sains, tidak ada satupun yang menentang itu. Nah, ini keistimewaannya sains, ya. Memang ilmu-ilmu yang tidak diajarkan Nabi, ya, itu ada istilah di zaman itu disebut dengan nama ilmu kasbi. Ya, jadi ada ilmu agama, ilmu din, ada ilmu kasbi diistilahkan zaman itu. Nah, ilmu kasbi ini ada dua macam. Yang pertama yang lahir dari proses eksperimen dan bersifat empiris, yang boleh kita sebut dengan istilah ilmu sains. Ada pula ilmu yang lahir semata-mata dari aktivitas berpikir yang mengandalkan rasionalitas. Ya. Nah, kalau kita lacak dari sisi sumber-sumber hukum Islam, ketika tidak ada penentangan terhadap perkembangan ilmu sains, ini memang wajar. Mengapa? Karena banyak nas yang memang justru mengizinkan bahkan mendorong orang Islam itu untuk mengeksplorasi alam ini untuk menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu ya. Contoh misalnya di surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan untuk kalian semuanya apa yang berada di muka bumi.
Ini Al-Baqarah ayat 29. Jadi Allah mengizinkan untuk memanfaatkan bumi, menyelidiki alam secara umum berdasarkan ayat ini. Ya. Di surat Luqman ayat 20 juga Allah mengatakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini ditundukkan untuk manusia. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah itu menundukkan untuk kalian apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian lahir maupun batin. Jadi ditundukkan itu artinya dibebaskan untuk mengolahnya, menyelidikinya, memanfaatkannya. Ya. Di surat Al-Anfal juga ada ayat yang memiliki pengertian untuk mendidik kaum muslimin dengan sikap yang proaktif. Ya. Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan, yakni dengan tambatan kuda-kuda yang dengannya kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian. Ini perintah untuk menyiapkan segala macam kekuatan untuk menggentarkan musuh. Jadi ketika orang melaksanakan ayat ini, otomatis dia akan mengembangkan teknologi secanggih mungkin. Nah, kalau misalnya hari ini yang membuat gentar musuh adalah bom nuklir misalnya, berarti berdasarkan ayat ini, seorang mukmin itu diperintahkan untuk mempelajari itu sampai menguasainya, akan membuat musuh itu menjadi gentar. Jadi ayat ini sifatnya memberikan proaktif sifatnya. Ya. Itu ayat-ayat. Hadis Nabi juga demikian. Sejumlah hadis Nabi menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak menentang sains, menyerahkan, malah seakan-akan memberi dorongan untuk mengembangkan itu seluas-luasnya. Misalnya dalam Sahih Muslim misalnya, itu ada hadis yang berbunyi dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqqihun faqala law lam taf'alu la saluha qala فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu kaum yang sedang menyerbuk kurma. Maka kemudian beliau berkata, seandainya kalian tidak melakukannya, maka hasilnya akan baik. Ya, ternyata kemudian kurmanya jadi rusak. Lalu kemudian Rasul melewatinya lagi di waktu yang lain, lalu bertanya, kenapa pohon kurma kalian? Lalu mereka menjawab, engkau dulu mengatakan begini dan begitu. Artinya mereka melakukan itu atas rekomendasi Rasulullah. Maka Rasul kemudian mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Sesungguhnya kalian lebih tahu terkait dengan urusan dunia kalian. Artinya, kalau terkait dengan penyerbukan kurma, ini bukan bidang agama. Penyerbukan kurma itu kan kalau di zaman sekarang masuk ilmu pertanian. Sains berarti bidangnya. Dan Nabi menggolongkan itu termasuk urusan dunia. Jadi Rasul menyerahkan pada kaum muslimin untuk menyelidiki sendiri itu. Tidak perlu bertanya pada Nabi karena memang agama tidak mengatur masalah itu. Tidak memberikan penjelasan cara kerja alam ini. Tetapi agama hanya mengatur cara hidupnya, cara memanfaatkan hasil dari penyelidikan alam itu. Ya. Demikian pula hadis riwayat Muslim. Lafadznya berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terhadap kebaikan. Minatilah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu, mintalah kepada Allah dan jangan lemah. Nah, ini berupa dorongan ini. Ya. Secara umum Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Minatilah yang bermanfaat bagimu. Nah, menyelidiki sains itu kan termasuk hal yang bermanfaat. Berarti kalau berdasarkan hadis ini itu melaksanakan perintah Nabi juga itu. Gitu ya. Dilarang untuk lemah, jangan sampai lemah. Karena orang kalau menyelidiki sains itu kan hidupnya menjadi lebih mudah, lebih kuat, lebih canggih, gitu ya. Jadi hadis ini seakan-akan secara implisit juga memberikan dorongan untuk mengembangkan sains itu. Bahkan Rasulullah sendiri pernah memerintahkan dua orang sahabat yang bernama
Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi, mereka diperintahkan untuk belajar teknologi yang disebut dengan al-manjaniq atau dabbabat. Jadi semacam tank di zaman itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam sama sekali memang tidak pernah menentang sains. Tidak pernah mengkritik pengembangan sains, gitu ya. Oleh karena itu, wajar jika ulama selama berabad-abad itu tidak ada satupun yang mengkritik pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu ya. Kita lanjutkan dengan membahas tentang sebab kemajuan sains di dunia Islam dan ciri khasnya. Apa sebab kemajuan sains di dunia Islam? Ya. Bisa kita katakan bahwa sebab kemajuan sains di dunia Islam itu tidak sama dengan sebab kemajuan sains di dunia Barat. Filosofinya berbeda, motivasinya berbeda, landasan-landasan peradabannya yang digunakan juga berbeda. Di Barat itu sains dan teknologi maju setelah mereka meninggalkan agama, meninggalkan Tuhan. Setelah tidak percaya itu semua, menggali kembali khasanah Yunani, akhirnya kemudian majulah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ini berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu gerakan ilmu di dunia Islam itu adalah tuntutan alami dakwah Islam. Jadi risalah Islam yang menuntut untuk disebarkan ke berbagai negeri itu otomatis mengharuskan adanya studi, penelitian, dan pembacaan yang akan merangsang pemeluknya untuk mengembangkan ilmu. Jadi tabiat Islam yang menuntut dipelajari dan difahami, serta menuntut pemeluknya untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan keluhuran hidup, itu membuat akhirnya majulah berbagai macam disiplin ilmu dalam dunia Islam. Menurut Syamsuddin Arif, faktor yang membuat kegemilangan sains di zaman Islam itu ada 5. Yang pertama, ajaran Islam membentuk manusia unggul. Yang kedua, motivasi agama, yakni karena ajaran Islam menciptakan budaya ilmu. Yang ketiga, faktor sosial politik yang aman dan stabil. Yang keempat, faktor ekonomi yang baik, karena ekonomi itu bisa menjamin aktivitas ilmiah. Dan yang kelima, dukungan serta perlindungan penguasa. Ya, pendapat ini pada intinya menjelaskan bahwa faktor kemajuan sains Islam itu adalah 2 hal. Yang pertama adalah ajaran Islam, dan yang kedua adalah policy-nya, kebijakannya, penguasa. Ya. Baik, berikutnya kita membahas tentang topik pengaruh sains Islam dalam peradaban Eropa. Ya. Bagaimanakah pengaruh sains Islam dalam peradaban Eropa? Bisa kita katakan bahwa pengaruh sains Islam dalam peradaban Eropa itu sudah dimulai semenjak abad 12 Masehi. Sebelum masa pencerahan atau Renaissance, nasib ilmuwan Barat itu sangat sedih karena mereka tertindas oleh gereja. Ya. Malah beberapa khurafat gambaran alam filosofi Yunani itu malah dilindungi gereja dengan memakai Injil. Ya. Setelah itu kemudian masyarakat Barat mengalami masa Renaissance atau pencerahan yang berawal dengan upaya menghidupkan kembali ilmu-ilmu Yunani. Nah, kegiatan itu diawali pada abad 14 di Italia, kemudian merembet ke seluruh Eropa. Ya. Namun karena orang Islam itu sudah mendahului orang Eropa untuk mengeksplorasi khasanah Yunani, jadi akhirnya mau tidak mau mereka akhirnya mempelajari bahasa Arab. Ya, mempelajari bahasa Arab untuk bisa membaca buku-buku bahasa Arab yang dikarang kaum muslimin sebagai hasil terjemahan karya-karya Yunani atau karya orisinil yang mereka buat sendiri sebagai akibat pengembangan, perluasan, dan koreksi atas gagasan-gagasan Yunani untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ya, jadi tujuan mereka mempelajari bahasa Arab agar bisa paham konsepsinya, lalu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin yang waktu itu merupakan bahasa ilmu dan peradaban Eropa. Ya. Yang tercatat dalam sejarah melakukan proyek ini diantaranya adalah Roger Bacon, yang kemudian melakukan plagiarisme terang-terangan. Kemudian Francis Bacon, ya, yang banyak menyebarkan karya seputar metode ilmiah, dan Gerbert. Ya. Nah, pengaruh peradaban Islam ini masuk melalui Spanyol dan Perang Salib.
Sebagai akibat dari ini, maka tercatat dalam sejarah Miguel Serveto menemukan peredaran darah dengan menukil Abu Al-Hasan Ali bin An-Nafis. Ya, menurut Herbert A. Davis dalam bukunya An Outline History of the World, orang-orang Eropa itu masih memakai cara pengobatan mengusir setan di saat kaum muslimin sudah maju ilmu kedokterannya. Ya. Sebelum perang salib, Eropa itu masih memakai madu sebagai pemanis. Nah, setelah mereka mengenal peradaban Islam, mereka mulai belajar menggunakan gula kristal. Ya, di samping gula kristal, jadi gula itu sendiri juga pengaruh dari orang Islam, gitu ya. Nah, di samping gula kristal, mereka juga membawa sabun, minyak wangi, kamfer, balsem, dan permadani-permadani mewah. Celak mata dan cadar Turki itu juga digemari di Eropa sebagai akibat kekaguman orang Eropa terhadap sains dunia Islam. Gitu ya. Bahkan lebih jauh dari itu, dalam persoalan yang lebih bersifat metodologis, Profesor Draper dalam bukunya History of the Conflict Between Religion and Science dan juga Robert Brevoort dalam bukunya The Making of Humanity mereka berdua ini menuding Roger Bacon dan Francis Bacon yang dianggap sebagai bapak empirisme itu dianggap telah melakukan plagiarisme dari ilmuwan muslim. Jadi yang nuduh orang Eropa sendiri. Gitu ya. Jadi penemu metode empirisme itu malah orang muslim sebenarnya. Kemudian tapi terkenalnya sampai sekarang adalah dua orang Bacon ini. Ya. Menurut Brevoort, zaman pra-Islam adalah pra-ilmiah. Dan baru zaman Islam lah metode ilmiah itu dikenalkan orang-orang Islam kepada orang-orang Eropa. Karena itu bisa dikatakan ya, berdasarkan uraian saya tadi semuanya, peradaban Eropa itu banyak dipengaruhi peradaban Yunani. Tetapi mereka hanya bisa ke peradaban Yunani berkat jasa cendekiawan Muslim yang menerjemahkan karya-karya Yunani itu. Jadi fakta ini itu ada sejumlah penulis Barat yang berusaha menipu dan tidak mengakui peran Islam. Tetapi sejumlah penulis Barat yang lain juga mengkritik orang-orang yang tidak jujur itu. Ya. Baik. Sekarang pembahasan tentang sebab kemunduran sains di dunia Islam. Jadi kemajuan Islam termasuk pengaruhnya di Eropa yang saya uraikan sebelumnya itu hari ini tinggal nostalgia. Karena umat Islam sekarang sudah mundur dalam sains. Nah, kemunduran ini zaman sekarang itu mengantarkan pada gejala sosial baru yang juga merupakan tragedi baru bagi umat Islam kontemporer, yakni apa yang diistilahkan dengan nama brain drain atau mengalirnya kaum intelektual ke negeri-negeri barat meninggalkan negeri aslinya. Ya. Ada seorang penulis yang bernama Muhammad Abdul Alim Mursi dalam bukunya Ma'sad An-Nazif Al-Bashari wa Hijratul Uqul. Beliau memberikan ilustrasi tentang mengalirnya kaum intelektual ke negeri barat itu dengan sejumlah data. Di antaranya, tahun 1968 di Pakistan itu ada 3.000 dokter yang bekerja di luar negeri. Padahal di Pakistan sendiri jumlah dokter itu totalnya hanya 15.600 orang. Tahun 1971 ada 2.200 dokter Timur Tengah yang pindah ke Jerman Barat. Mesir dalam waktu 10 tahun saja, yakni tahun 70 sampai 80, itu telah mempersembahkan putra-putra terbaiknya sejumlah 950 orang yang bergelar doktor dengan berbagai spesialisasi yang hanya mau bekerja di Amerika dan menolak pulang kembali ke negaranya. Indonesia juga kita tahu ada sejumlah orang berkualitas yang nggak mau balik ke Indonesia karena merasa di Indonesia ini gajinya kurang tinggi. Dan itu jumlahnya mungkin ribuan, kita nggak tahu data pentingnya. Ya. Jadi sekarang menjadi pertanyaan penting sebenarnya, mengapa sains di dunia Islam zaman sekarang kok mundur? Mengapa sains di dunia Islam ini mati atau stagnan? Gitu ya. Nah, dalam hal ini itu ada sejumlah pendapat. Saya akan menguraikan beberapa pendapat itu. Menurut Profesor Sabra dan David King, sebabnya adalah karena sains di dunia Islam itu hanya ditundukkan untuk membantu kebutuhan praktis agama. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, menurut David Lindbergh,
Sebabnya 3, yaitu tantangan kaum konservatif yang menganggap sains hal yang baru itu adalah bid'ah, ya. Juga krisis politik ekonomi, ya, karena perang dan kemiskinan membuat sains nggak bisa berkembang. Dan yang ketiga adalah keterasingan atau keterpinggiran, karena sains dianaktirikan, orang banyak belajar agama saja tapi tidak pernah mendalami urusan ilmu sains. Ya. Pendapat yang lain adalah mengatakan penyebabnya adalah sufisme atau paham tasawuf. Ya. Jadi paham tasawuf ini dianggap menurunkan, melemahkan sains karena tasawuf ini mengakibatkan tumbuh sikap irasional, sehingga masyarakat lebih tertarik pada hal-hal mistik, supranatural, kesaktian, dan karomah yang otomatis akan menyuburkan bid'ah, tahayul, dan khurafat. Akhirnya berkembang bukan sains tapi perdukunan, sihir, astrologi, primbon, dan jimat-jimat. Ya. Ya. Adapun kalau menurut pandangan saya, sebab kemunduran sains itu intinya adalah karena hilangnya motivasi mencari tahu, gitu ya. Jadi kalau disebut ada umat Islam itu lemah metodologinya, kurang matematisasi, langka imajinasi teoritis, jarang eksperimentasi, dan lain sebagainya, ini semua adalah efek hilangnya motivasi tersebut, bukan sebab hilangnya. Jadi efek hilangnya motivasi itu, ya. Nah, kehilangan motivasi ini itu jika diuraikan bisa merupakan ramuan dari berbagai faktor. Tetapi semua faktor itu bisa diringkas menjadi 2. Jadi yang pertama adalah kesalahpahaman konsep, dan yang kedua adalah kondisi yang tidak mendukung. Terkait dengan kesalahpahaman konsep, ini mencakup kekeliruan memahami beberapa konsep Islam. Ya. Misalnya salah memahami konsep takdir. Ya. Ketika dianggap bahwa ada takdir, lalu kemudian tidak mau bergerak, nggak mau menyelidiki, itu memperlemah akhirnya. Salah memahami zuhud, zuhud dikira nggak boleh belajar sains, keliru. Salah memahami bid'ah, bid'ah dianggap semua yang baru, jadi pesawat dianggap bid'ah, nggak usah belajar pesawat. Ya. Salah memahami sihir, gitu. Jadi balon terbang dianggap sihir karena bisa terbang ke angkasa. Gitu ya. Salah memahami konsep amal, salah memahami ijtihad, dan berbagai macam hal. Ini semua masuk dalam faktor yang pertama, kesalahpahaman konsep. Itu membuat jadi lemah motivasi untuk mengembangkan sains itu. Adapun kondisi yang tidak mendukung, maka ini mencakup situasi politik sosial yang tidak stabil, ekonomi merosot, penguasa yang tidak mendukung, kebijakan yang tidak memihak sains, sistem pendidikan yang buruk, dan lain-lain. Ya, karena memang ya nggak bisa diingkari, melimpahnya produktivitas sains itu membutuhkan situasi yang tenang, damai, sejahtera, teratur, dan terlindungi. Kalau ada perang, maka sains tersendat, terseok-seok, bahkan bisa lumpuh karena pembakaran literatur, perampokan, penghancuran fasilitas, rasa tidak aman, dan lain-lain. Gitu ya. Tapi juga tidak benar kalau dikatakan kondisi sosial politik itu mempengaruhi bangkit tidaknya tradisi sains, ya, karena buktinya ilmuwan dan pemikir barat itu umumnya justru lahir saat dukungan politik dan kondisi sosial sama sekali nggak mendukung. Jadi paling jauh mungkin hanya bisa dikatakan bahwa kondisi sosial politik itu berperan mempersubur sains, bukan membangkitkan. Ya. Jadi mungkin bisa kita katakan terlalu simplisitis kalau menuduh satu atau 2 faktor yang menyebabkan sains Islam itu menjadi mundur. Lebih tepat dikatakan jika kemunduran di sains dunia Islam itu terjadi karena ramuan berbagai faktor. Jadi ketika itu telah menjadi kebiasaan, maka pelan-pelan membudaya dan akhirnya semakin memperparah keadaan. Ya. Topik berikutnya, sekarang kita membahas tentang sikap kaum muslimin kontemporer terhadap perkembangan sains modern. Sikap dunia Islam saat ini seperti apa terkait dengan perkembangan sains di dunia barat itu. Ya. Nah, ada beberapa kelompok memang. Kelompok yang pertama adalah yang menolak mentah-mentah, seluruh sains ditolak. Nah, ini dipelopori oleh Syekh Al-Bakri. Kemudian ada kelompok yang menerima secara mutlak dengan menundukkan agama terhadap sains.
Berarti agama di bawah sains. Ini dipelopori oleh Ahmad Khan, termasuk Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Ada pula kelompok yang menerima mutlak disertai sikap menolak agama. Jadi bukan hanya menundukkan, tapi agama malah ditolak sudah. Ini dipelopori oleh Toha Hussein, ya, orang buta dari Mesir itu, ya, sempat jadi menteri pendidikan di sana. Nah, ada pula kelompok yang menerima tetapi menyaring. Nah, ini kelompok yang terakhir ini sebenarnya yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena tabiat sains itu universal. Jadi nggak perlu ditolak. Karena penolakan terhadap sains malah akan memundurkan kaum muslimin dan malah membuatnya semakin terpuruk. Nah, hanya saja karena sains kontemporer ini mayoritas datang dari barat, maka sikap menerima sains itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sehingga orang Islam tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang muslim. Jadi disaring tadi maksudnya. Ya. Berikutnya adalah membahas tentang cara membangkitkan kembali sains di dunia Islam. Ya. Jadi mundurnya sains di dunia Islam ini sebenarnya adalah masalah yang memang cukup meresahkan banyak tokoh-tokoh Islam, meresahkan banyak pemikir-pemikir Islam. Sehingga akhirnya bangkit sejumlah pemikir yang berusaha memberikan pemikiran, solusi agar sains di dunia Islam ini bisa bangkit kembali. Saya akan menyebutkan beberapa nama penting yang berusaha memberikan jawaban ini. Di antaranya adalah Fazlur Rahman, Muhammad Arkaun, Hasan Hanafi, Abdul Karim Soros, Muhammad Abid Al-Jabiri, Ismail Raji Al-Faruqi, Syed Muhammad Naqib Al-Attas, An-Nabhani, Sayyid Qutub, Abul A'la Al-Maududi, Ahmad Khan, Tantawi Jauhari, Bukhayya, Nursi, Harun Yahya, Syed Hussein Nasr, dan lain-lain. Ini orang-orang yang berusaha memberikan rumusan pemikiran gimana caranya membangkitkan kembali sains di dunia Islam. Al-Jabiri misalnya, ini favoritnya banyak orang lulusan UIN ya, terutama di Jogja. Ini banyak mengidolakan Al-Jabiri. Ya. Dia menggagas untuk mengubah nalar umat Islam agar bisa bangkit lagi sainsnya, harus diubah nalarnya. Ya. Nalarnya bagaimana harus dikembangkan? Dia mengusulkan untuk mengembangkan nalar burhani seraya meninggalkan nalar bayani dan irfani. Gitu ya. Al-Jabiri itu terobsesi untuk berhasil melakukan ihya'u ulumil aql, menghidupkan ilmu-ilmu rasional dengan nalar burhani. Sebagaimana Al-Ghazali berhasil melakukan ihya ulumuddin atau menghidupkan ilmu agama dengan nalar bayani dan irfani. Apa sih nalar burhani itu? Nalar burhani itu nalar rasional, seperti Eropa, gitu ya. Kalau nalar bayan itu nalarnya para fuqaha. Jadi menjelaskan pemikiran dengan dalil, gitu ya. Kalau nalar irfani ini nalarnya mistikus, nalarnya kaum sufi. Jadi menjelaskan ilmu itu pakai rasa, pakai kasyaf, pakai ilham, gitu ya. Nah, menurut Al-Jabiri, yang buat umat Islam mundur itu karena memiliki nalar bayani dan irfani. Ya, maka sekarang harus dibangkitkan nalar burhani agar bangkit lagi. Gitu ya. Jadi Al-Jabiri itu pengen semua ilmu Islam itu dirasionalkan, bahkan yang sifatnya doktrinal. Ya. Dalam upaya menyalakan kembali nalar burhani ini, Al-Jabiri mencoba mengkaji kembali karya-karya Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Asy-Syatibi, bahkan Ibnu Hazm. Impiannya itu membangun peradaban Islam berdasarkan asas rasionalitas pengetahuan, bukan legalisme formalisme hukum Islam. Ya. Proyek intelektualnya itu dinamakan dengan istilah Naqdul Aqlil Arabi atau kritik nalar Arab, yang ia menyusunnya selama 20 tahun dan akhirnya melahirkan tetralogi, 4 buku. Takwinul Aqlil Arabi atau formasi nalar Arab, Binyatul Aqlil Arabi, struktur nalar Arab, Aqlus Siyasil Arabi, nalar politik Arab, dan Al-Aqlul Akhlaqil Arabi, nalar etis Arab. Gitu ya. Hanya saja gagasan Al-Jabiri ini banyak yang mengkritiknya. Misalnya Dr. Khalid Kabir Ilal itu secara khusus mengarang sebuah buku untuk mengulas secara ilmiah dan menguak kesalahan epistemologis konsep Al-Jabiri ini. Ya. Yang dikritik bukannya Al-Jabiri tapi juga Muhammad Arkaun. Dia mengarang kitab namanya Al-Akhta Al-Manhajiyah
fi mu'allafati Muhammad Arqaun wa Muhammad Abid Al-Jabiri, atau kesalahan metodologis pada karya-karya Muhammad Arqaun dan Muhammad Abid Al-Jabiri. Menurutnya, jadi menurut Dr. Khalid Kabili Ilal ini, ide epistemologi Al-Jabiri yang disebut dengan istilah bayani, irfani, burhani itu pada hakikatnya adalah menolong sekularisme dan nasionalisme dengan baju Islam. Ya. Kalau menurut Dr. Azian Husaini, tawaran cara pembacaan baru Al-Jabiri terhadap hasanah filsafat Islam secara khusus dan sejarah peradaban serta intelektual Islam secara umum itu hakikatnya adalah meminjam perangkat teori yang berkembang pada disiplin ilmu humaniora dan filsafat di Barat. Misalnya seperti teori yang dikembangkan oleh Michael Foucault, Jacques Derrida, Karl Marx, Anthony Gramsci, Gaston Bachelard, dan sebagainya. Bahkan istilah bayani, irfani, dan burhani itu menurut beliau hakikatnya adalah konsep epistemologi Foucault. Karena itu para pengkritiknya banyak yang mengatakan bahwa Al-Jabiri itu berusaha memadukan beberapa teori barat yang sesungguhnya saling berkontradiksi. Ya. Karya lain yang berusaha mengkritik Al-Jabiri secara ilmiah adalah disertasi doktoral yang berjudul A Critique of Reason in Contemporary Arab Philosophical Discourse with Special Reference to Muhammad Abid Al-Jabiri. Ini dikarang oleh Nirwan Shafrin, orang Indonesia. Ya. Itu pendapat Al-Jabiri ya, dengan segala macam ulasannya. Kalau menurut pendapat Syamsuddin Arif, itu cara membangkitkan sains di dunia Islam itu bisa melalui cara saintis, historis, sosiologis, dan holistik. Ya. Cara saintis itu maknanya menundukkan Islam dengan gaya sains yang dipakai oleh Ahmad Khan, Jauhari, Bukhaya, Nursi, dan Harun Yahya yang disebut dengan istilah saintifikasi Al-Quran. Kalau cara historis itu menghidupkan lagi sains ulama klasik yang terbagi menjadi dua arus, yakni orientalis dan revisionis. Arus orientalis dipelopori oleh Renan dan Goldziher, sementara arus revisionis dipelopori Sabra, Sezgin, dan Saliba. Kalau cara sosiologis digagas oleh Ziauddin Sardar yang mengkritik sains sebagai produk masyarakat barat. Ya. Sebagai bagian dari peradaban modern yang membawa nilai-nilai khasnya yang belum tentu pas jika diterapkan oleh bangsa-bangsa lain. Kalau cara holistik dibagi menjadi 4. Desekularisasi ilmu yang diusung oleh Syekh Hussein Nasr, kemudian Islamisasi ilmu yang diusung oleh Ismail Raji Al-Faruqi, kemudian dewesternisasi ilmu kontemporer yang diusung oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Ya. Bagi tiga maksud saya, bukan 4 ya. Menurut Syamsuddin, kerjanya Syekh Hussein Nasr itu sudah lumayan mendalam dan menyeluruh, hanya sayangnya ditunggangi ide pluralisme. Kerja Al-Faruqi itu hanya islamisasi sains sosial dan belum menyentuh sains empirik. Kalau kerja Al-Atas itu dipandang lebih komplit karena mencakup semua sains. Gagasan beliau adalah ilmu-ilmu kontemporer itu telah terjangkiti virus. Virus ini harus dikenali, setelah itu dibunuh agar ilmu-ilmu menjadi islami. Virus-virus tersebut diantaranya sekularisme, pluralisme, ateisme, liberalisme, dan lain-lain. Ini pemikiran Syamsuddin Arif ya. Kalau menurut An-Nabhani, cara membangkitkan lagi umat Islam itu mencakup menghidupkan lagi sains adalah dengan mewujudkan kembali metode berpikir yang produktif atau diistilahkan thariqatut tafkir al-muntijah, gitu ya. Penjelasannya begini, yang paling berharga dan yang perlu dimiliki umat adalah pemikiran. Kalau kekayaan materi, penemuan ilmiah, inovasi industri, itu nilainya dianggap masih di bawah pemikiran. Bahkan untuk mencapainya dan menjaganya, pemikiran yang dibutuhkan. Jika kekayaan materi dihancurkan, maka segera saja bisa dipulihkan asal masih punya kekayaan pemikiran. Kalau penemuan ilmiah itu hilang, itu masih bisa didapatkan kembali asal metode berpikirnya yang produktif tidak hilang. Jadi, yang menjadi penting dan diberi perhatian pada pemikiran itu ya adalah metode itu. Metode berpikir yang produktif tadi. Ya. Jadi maksud pemikiran itu adalah adanya aktivitas berpikir dalam merespon realitas-realitas kehidupan di tengah-tengah umat. Yakni saat mengindra realitas tersebut menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk
menilainya. Ya. Ketika aktivitas berpikir seperti ini berulang dengan sukses, maka akan otomatis terbentuklah thariqatut tafkir al-muntijah atau metode berpikir yang produktif. Sekarang pembahasan terakhir, ya ini sikap yang dibangun sebagai seorang ilmuwan muslim. Ya. Jadi ini tadi analisis dari awal tadi sudah dijelaskan bagaimana sejarah perkembangan sains di dunia Islam, bagaimana masa keemasannya, pengaruhnya di Eropa, kemudian bagaimana masa mundurnya, lalu kemudian bagaimana cara membangkitkan kembali generasi muslim saat ini. Itu hendaknya jangan sampai terjebak hanya pada perdebatan-perdebatan diskusi tentang hal yang sifatnya filosofis dan teoritis seperti ini. Tetapi hendaknya generasi muda saat ini berperan secara praktis untuk ikut membangkitkan kembali sains di dunia Islam, gitu ya. Generasi muda Islam bisa memulainya dengan cara membuat karya, berkarya, sebagaimana cemerlangnya ilmuwan-ilmuwan Muslim di masa lampau. Kalau mereka bisa, maka masyarakat tidak bisa, harusnya bisa, karena sekarang zaman lebih canggih, lebih mudah segala fasilitas itu. Nah, hanya saja yang harus dipahami adalah penambahan ilmu sains itu hendaknya membuat semakin besar rasa takut kepada Allah. Karena semakin bertambah ilmu, kalau tidak semakin besar rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu adalah ilmu sia-sia, tidak bermanfaat bagi diri. Ya, karena Allah mengatakan yang bisa takut kepada Allah di kalangan hambanya itu hanyalah para ilmuwan, orang-orang yang berilmu. Di surat Fatir ayat 28, Allah berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Sebenarnya yang takut kepada Allah di kalangan para hambanya itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Bahasa sekarang disebut ilmuwan atau sarjana, atau bahasa Islam yang disebut dengan ulama. Mudah-mudahan generasi muda saat ini itu bisa diberi taufik oleh Allah untuk menjadi ilmuwan-ilmuwan yang beriman, yang bertakwa, yang rasa takutnya besar kepada Allah, yang berpikir bukan hanya bagaimana mengembangkan sains, tetapi bagaimana juga mengantarkan melalui sains itu umat untuk bisa merasakan keagungan Allah sehingga beriman kepadanya serta mengikuti jalan hidup para rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.